Sudah. Oke. Oke. Mohon izin Pak Ustadz, kita mulai nggih sambil menunggu yang. Oke, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sholatu wa salamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami hormati Pak Ustadz Dr. Kintoko. Terima kasih Pak Ustadz Kintoko sudah berkenan hadir di Zoom kami, di Zoom Sabtu pengajian Adem Kiyati. Alhamdulillah, ini kali pertama beliau berhadir. Mungkin ada yang kenal, beliau ini mengajar di S1, S2, S3 di Fakultas Farmasi UAD. Leres Ustadz. Kemudian juga praktisi apoteker praktek herbal. Nah ini praktek herbal itu yang seperti apa nih Mas? Sanes apotek biasa gitu. Allah. Jadi nanti sambil berkenalan. Dan Alhamdulillah ini kali pertama beliau hadir. Semoga tidak kapok nih Ustadz. Oke. Oke, Allah. Nggih. Cek. Dengaran nggih. Iki betul ya? Dengar, Mbak. Nggih. Alhamdulillah. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Jamaah Zoom yang ada Kiyati yang insya Allah malam hari ini dirahmati Allah. Terima kasih kembali kami haturkan atas kehadiran panjenengan semua di malam hari ini. Dan Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat taufik hidayah dan hidayahnya. Maka di malam hari ini Allah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, diberikan panjang umur dan kesehatan, sehingga Alhamdulillah kembali bisa bersilaturahmi di dalam Zoom Sabtu pengajian Adem Kiyati. Sholawat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memberikan manfaat dan umat manusia sampai di hari akhir nanti. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, marilah pengajian di malam hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya monggo dibuka Al-Qur'annya seperti biasa kita tadarus nggih. Suratnya surat Asy-Syura surat ke-26 dan insya Allah kita akan membacanya dari ayat 80 sampai ke 90. 80 sampai ke 90. Dan Alhamdulillah kembali malam hari ini Bu Guru Siti Bahiroh dan Mbak Anindya Wardani yang akan memimpin tadarus. Monggo Bu Guru, waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas Pak Dudi? Jelas Pak? Ye, jelas. Ye, jelas Bu. Wa idza maridtu fahuwa yashfin
والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم فاغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku, dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali. Dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Dan ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih banyak Bu Guru Siti Bahira dan Mbak Anindya Wardani yang sudah memimpin tadarus di malam hari ini. Dan alhamdulillah Bapak Ibu yang kami hormati, malam hari ini kita akan ditemani oleh Bu dosen kita Bu Yulita Nur Cahyati sebagai moderator. Monggo Mbak Yulita, waktu kami persilahkan. Atur nuwun Mas Yudi atas kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, sugeng dalu sedanten, salam kenal Ustadz Kintoko. Jadi sudah sekilas saya dibaca tadi, Pak apoteker ini, wah keren ini. Obat herbal ya Ustadz. Nah, saya sangat tertarik ini nanti ke depannya semoga saya bisa menimba ilmu dengan Ustadz. Oke, Bapak Ibu jamaah ngadem ke hati, sudah agak malam karena memang waktu Isya kita juga sudah agak mundur begitu ya. Tapi semoga tidak mengurangi semangat Bapak Ibu semuanya dalam mengkaji ayat-ayat Allah, terutama dalam hal menyambut bulan suci Ramadan yang tidak lama lagi akan hadir bersama kita. Insya Allah kita bisa menemuinya. Dan bersama kita Ustadz Kintoko akan mengajak kita untuk bagaimana menjamu bulan Ramadan ini yang tidak lama lagi akan hadir. Selama kurang lebih 1 jam, Ustadz, monggo kami persilahkan, nanti akan diikuti dengan sesi tanya-jawab, biasanya begitu. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza maritu fa huwa yashfin. Al-ayah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama saya mengajak marilah kita selalu tidak lupa untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah atas limpahan rahmat, hidayah, inayah, taufik yang terus terpatri dalam sanubari hati kita. Dan insya Allah ini akan terus kita jaga hingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Yang kedua, salam dan salawat semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak kita berharap syafaatnya di yaumul kiamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, izinkan saya untuk menyampaikan satu materi yang nanti ini menjadi diskusi kita, dan izinkan pula saya untuk memperkenalkan diri. Tadi sudah sampaikan oleh Pak Dudi, nama saya Gintoko. Saya adalah dosen di Farmasi Wadih, baik tingkat S1 sampai S3. Bidang khusus saya memang di bidang farmasi bahan alam. Dan itulah kemudian saya ditugaskan waktu itu untuk belajar ke Cina ya tentang herbal selama 4 tahun di sana. Dan alhamdulillah kemudian kita bisa menggunakan atau memanfaatkan ilmu yang ada di sana dalam pengembangan herbal di Indonesia. Itu yang mungkin perlu saya sampaikan. Tambahan mungkin saya belum lama ini juga diamanahi oleh Majelis Ulama Indonesia untuk memimpin bidang yang baru, yaitu namanya Lembaga Advokasi dan Koordinasi Kesehatan Syariah, yang mana ini menjadi lembaga di bawah Majelis Ulama Indonesia Pusat untuk mengembangkan kedokteran Nabi atau kita sebut sebagai Tibun Nabawi. Jadi ternyata MUI sekarang sudah mulai concern setelah awal adalah bicara berkaitan dengan undang-undang halal produk. Lalu yang kedua adalah ekonomi syariah. Nah, sekarang yang diperjuangkan adalah berkaitan dengan kesehatan syariah terintegrasi Tibun Nabawi. Sehingga ini materi malam ini relate dengan tugas saya di Majelis Ulama Indonesia, yaitu menjamu Ramadan Karim, terutama nanti bicara tentang persiapan yang perlu kita lakukan. Apa saja yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu semuanya? Yang pertama adalah kita mempersiapkan untuk memasukinya dengan atau dalam keadaan yang sehat. Tentu yang dimaksud di sini sehat diantaranya adalah sehat secara fisik. Ada kaidah syarak yang mengatakan ma la yatimul wajibu ila bihi fa huwa wajib. Apabila suatu kewajiban itu tidak sempurna karena ketiadaan sesuatu, maka mengadakan sesuatu itu menjadi wajib. Ini maknanya karena puasa Ramadan itu nanti termasuk salah satu dari ibadah yang mensyaratkan adanya kekuatan fisik. Maka jika kita mengalami kondisi fisik kita bermasalah dalam hal kesehatan, maka kita wajib untuk menjaga kesehatan di 1 bulan ke depan ini kurang lebih ya, agar kemudian kita nanti bisa melaksanakan puasa Ramadan ini dengan sempurna. Itu makna menjamu Ramadan Karim yang pertama. Dan itu nanti akan kita bahas dalam konteks apa saja yang perlu kita lakukan dalam kaitan Tibun Nabawi atau kedokteran Nabi yang terbagi menjadi 2, yaitu Tibul Wiqai dan Tibul Ilaji. Tibul Wiqai biasa kita sebut dengan
preventif medicine atau kedokteran preventif. Sedangkan tibul ilaji kita sebut sebagai kuratif medicine atau kedokteran kuratif. Yang kedua adalah bagaimana kita menghidupkan hari-harinya nanti selama bulan Ramadan dengan memaksimalkan ibadah. Di sini saya ingin berbagi sedikit kisah tentang sahabat Nabi yang bermimpi tentang dua sahabatnya yang telah meninggal dunia. Kalau di dalam Arab, tradisi Arab itu seseorang itu disebut dengan Fulan bin Fulan. Kalau di dalam terminologi Jawa, Suto Lanoyo. Nah, gitu. Nah, anggaplah sahabat yang meninggal duluan itu kita sebut Suto. Dan sahabat yang kedua Noyo. Sahabat yang bermimpi ini mendapati bahwa Suto yang hari-hari biasanya di luar Ramadan itu ibadahnya Masya Allah luar biasa. Ya, sedangkan Noyo ini prototipe kita mungkin ya, yang di luar bulan Ramadan kita biasa-biasa saja gitu. Nah, seperti Noyo juga demikian. Tetapi dalam mimpinya ini sahabat ini mendapati surganya si Noyo atau yang meninggal belakangan itu lebih tinggi dibandingkan surganya si Suto atau sahabat yang meninggal lebih dulu. Maka diceritakan hal ini kepada Nabi untuk meminta tamsil dari mimpi. Kemudian Nabi mengatakan, bukankah sahabatmu yang kedua atau kita kasih nama tadi Noyo, dia meninggal belakangan. Ya Rasul, betul. Maka dia mendapatkan Ramadan lebih banyak dibandingkan si Suto atau sahabat yang sudah meninggal lebih dulu. Maka itu yang menyebabkan dia surganya lebih tinggi daripada sahabat yang pertama yang sudah meninggal lebih dulu. Saya kira kisah ini sudah masyhur dipahami bahwasanya jikalau kemudian nanti Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan tahun ini, balighna Ramadan, itu artinya sebetulnya Allah menginginkan kita nanti memasuki surga yang lebih tinggi. Dengan satu catatan, bahwa kita bisa menghidupkan hari-hari selama Ramadan itu dengan ibadah-ibadah yang maksimal, dengan memaksimalkan ibadah-ibadah kita. Tapi apa yang terjadi realitasnya tidak demikian. Para sahabat itu sangat paham tentang kemuliaan Ramadan. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan, Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban itu bulanku, dan Ramadan itu adalah bulannya umatku, umat Islam. Sehingga para sahabat ketika memasuki Ramadan, mereka itu dari awal sampai akhir itu style kencang. Gasken istilahnya. Ya. Tidak seperti kebanyakan. Di masjid saya itu kalau Ramadan awal itu nanti pasti membuat teratak kanan kiri. Tapi hanya 3 hari. Setelah itu kosong. Nah, ini menunjukkan satu budaya yang tidak seperti para sahabat. Bahkan para sahabat itu sampai mengatakan begini. Ya Allah, sekiranya 12 bulan ini Engkau jadikan semuanya sebagai Ramadan, alangkah beruntungnya kami. Ini bisa membayangkan bagaimana para sahabat itu sampai benar-benar itu mendarah daging. Untuk kedatangan Ramadan itu mereka sangat teringin. Bahkan kalau bisa 12 bulan itu Ramadan semua gitu. Tentu tidak demikian, artinya itu sebagai sebuah perwujudan bahwa mereka itu sangat memuliakan Ramadan. Dan ini harus menjadi komitmen kita bahwa tahun ini Ramadan ini harus menjadi Ramadan terbaik kita. Karena siapa tahu ini adalah Ramadan terakhir kita. Sebagaimana kemudian Rasulullah mengatakan a'maru ummati ma baina sitin ila sab'in.
kebanyakan umur umatku antara 60 sampai 30 tahun, 60 sampai 70 tahun. Berarti tidak lama sebetulnya usia harapan hidup penduduk Indonesia itu. Ya alhamdulillah di IY 75 tahun gitu ya. Di atas 3 tahun di atas rata-rata nasional. Yang 72 tahun rata-rata nasional, di IY itu 75. Jadi kalau mau nambah 3 tahun ya monggo pindah ten DIY gitu katanya ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi oleh karena itu menjadi sesuatu yang penting agar kita ketika nanti memasuki Ramadan itu menjadi sebaik-baik manusia, maka harus ada parameter yang bisa diukur secara eksplisit atau secara nyata. Sebagai seorang muslim tidak boleh Ukuran pertama adalah sebaik-baik manusia itu, ada artis yang mengatakan khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lain. Ada juga khairunas itu adalah man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Tetapi ada juga beberapa definisi yang ini juga menunjukkan sebagai sebaik-baik manusia ketika ini kaitan adalah mempersiapkan kesiapan spiritual kita. Jadi kesehatan itu harus dilihat dalam konteks holistik. Pertama, kesehatan fisik. Kedua, kesehatan psikis, kejiwaan. Kesehatan mental, kesehatan spiritual, kesehatan sosial. Nah, oleh karena itu, dalam konteks kesehatan spiritual, ini indikasinya sangat jelas. Korinah istilahnya ya. Korinah itu indikasi, indikatornya. Siapa mereka yang dianggap sebagai khairunas adalah mereka yang selalu berada di tempat yang terbaik. Di mana itu? Masjid. 1. Berarti kalau nanti kita memasuki bulan Ramadan dan kita menjadikan 1 bulan itu aktivitas kita lebih banyak di masjid, itu sudah indikasi kita adalah khairunas. Yang kedua adalah kita selalu memenuhi panggilan terbaik, yaitu azan. Tiada panggilan yang lebih baik, melainkan adalah panggilan kita hayyalas shalah. Maka kemudian dia bergegas untuk menuju kepada sholat. Itu sangat mudah diindikasi ya, dilihat itu nampak orang itu begitu hayyalas shalah kemudian dia bergegas ke masjid. Ini perlu dilatih pada bulan Sya'ban ini karena Rajab sudah berlalu ya. Tinggal Sya'ban ini dan itu perlu dilatih. Sehingga nanti ketika memasuki bulan Ramadan 1 bulan penuh kita menjadikan aktivitas hari-hari kita adalah selalu memenuhi panggilan terbaik, panggilan dari Allah yaitu hayyalas shalah. Kita bergegas untuk segera ke masjid. Yang ketiga, kalau kita pernah membaca ayat tentang ulul albab, di sana ada 3 keadaan, yaitu mereka yang ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika berbaring selalu mengingat Allah. Itu ciri insan ulul albab. Tetapi dalam 3 keadaan itu, keadaan yang terbaik adalah yasjudu ilallah. Begitu. Jadi yasjudu ilallah itu keadaan yang terbaik bagi seorang ulul albab. Dan kelak ini akan menjadi panggilan terbaik ketika kita menghadap Allah. Dipanggil dengan ya Abdullah, ya ibadur rahman. Karena kita adalah orang-orang yang memperbanyak sujud. Yasjudu ilallah. Ini adalah khairunas. Dan itu juga bisa kita lihat. Isra Mi'raj itu sesungguhnya dulu jumlah rakaat itu 50 aslinya. Kemudian Nabi Musa meminta kepada Rasulullah Muhammad untuk minta keringanan dari Allah. Dengan mengatakan, ya Muhammad, dulu umatku itu besar-besar, tinggi, kuat badannya, kemudian umurnya panjang-panjang. Itu merasa berat dengan 50 rakaat.
kewajiban itu. Minta kepada Allah keringanan. Karena umatmu itu kecil-kecil, pendek, stunting, kunting, kontet, dan seterusnya. Umurnya pendek lagi, antara 60-70 tahun tadi. Maka Rasul kemudian menghadap Allah, dan lalu kemudian ditetapkan 17 rakaat sebagai kewajiban umat Muhammad ila akhirih, sampai akhir zaman kelak. Ini logika syariat. Tapi kalau logika thariqah, maka dia tetap akan mengambil sunnah-sunnahnya yang berupa yasjudu ilallah, berarti dia mengerjakan sholat-sholat sunnahnya sebagai thariqah untuk ma'rifatullah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan kalau kita hitung sejatinya kewajiban dan juga sholat sunnah-sunnahnya itu kita hitung semuanya, ternyata nyampe juga 50 rakaat. Kita hitung misalkan 17 rakaat itu sholat wajibnya. Kemudian witir 3 rakaat sudah 20 rakaat. Ditambah sholat rawatib yang mengawali dan mengakhiri sholat wajib qobliyah, ba'diyah, yang mu'akad, ghairu mu'akad. Totalnya 20. Berarti sudah 40. Ditambah kalau kita selalu mengerjakan di masjid, berarti ada sholat tahiyatul masjid. 2 kali 5, 10. Sudah 50. Artinya tembus apa yang dulu Allah inginkan sejatinya di awal tentang kewajiban Isra Mi'raj 50 rakaat. Kalau diambil syariatnya ya hanya 17 rakaat. Tapi kalau ditambah dengan thariqahnya dalam ma'rifat kepada Allah, maka kita bisa memenuhi 50 rakaat itu. Nah, mari kita coba. Kita coba dalam diri kita, ini Sya'ban untuk latihan. Dalam konteks kesehatan secara spiritual kita. Yasjudu ilallah. Kemudian nanti kita akan kembali kepada Allah, tsumma ilaina turja'un. Dan keadaan yang terbaik adalah husnul khatimah. Dan resepnya itu adalah dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, innamal a'malu bil khawatimi. Sesungguhnya setiap perbuatan itu bergantung di akhirnya. Di titik akhir antara dia kemudian meninggalkan dunia yang fana ini menuju kepada alam barzah, alam kubur. Bagaimana keadaan kondisinya? Itu rumusnya adalah bergantung dari kondisi terakhir. Nah, kondisi terakhir itu bagaimana? Ya bergantung dari kebiasaannya, habits hari-harinya. Kalau hari-harinya dipenuhi dengan senantiasa berada di masjid, hari-harinya dipenuhi dengan senantiasa memenuhi panggilan Allah, azan, dan kemudian hari-harinya dipenuhi dengan yasjudu ilallah, ya pantas saja, patutlah dia ketika nanti kembali kepada Allah dalam keadaan yang tidak jauh berbeda. Baik tempat ketika dia nanti meninggal, baik keadaan ketika dia nanti meninggal, baik waktu yang nanti ketika dia meninggal. Itu rumusnya hanya satu hadis itu yang mengatakan innamal a'malu bil khawatimi. Seperti itu. Lalu yang kelima dari kita. Yang kemudian ini dikatakan oleh Allah dalam banyak ayat ya. Misalkan Allah mengatakan lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka yaitu orang-orang yang soleh, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Itu dalam satu terminologi seperti itu. Ada lagi yang mengatakan arduas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan itu diwariskan, disiapkan, diberikan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka sebaik-baik tempat kembali kita, kampung akhirat kita adalah surga dengan segala kenikmatannya. Nah, ini konsep kesehatan spiritual. Gitu. Jadi ini bisa dilihat orang yang secara spiritual sehat itu adalah khairun nas tadi. Tetapi apa indikatornya bahwa dia itu khairun nas? Dengan melihat 5 ini, agenda ini, yang ini nanti akan menjadi
eksistensi kita selama 1 bulan penuh, terutama kita banyak di masjid, kita senantiasa memenuhi panggilan untuk sholat, kita memperbanyak sujud dan seterusnya, itu pasti akan kita lakukan selama bulan Ramadan. Kecuali orang-orang yang tidak mau menjamu Ramadan. Dia menganggap sama aja bulan Ramadan dengan bulan yang lain. Itulah yang kemudian kita pertanyakan kesehatan spiritualnya. Misalkan ada orang yang hanya sholat itu kelihatan di awal saja Ramadan, terus menghilang, nanti muncul lagi di akhir Ramadan. Kita sudah tahu bagaimana kondisi masyarakat kita saat ini. Maka menjamu Ramadan Karim adalah menyambut datangnya bulan Ramadan dengan amaliyah ibadah terbaik. Yaitu kita sekarang memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak puasa sunnah, memperbanyak istighfar, memperbanyak doa, memperbanyak zikir, memperbanyak sedekah. Dan itu yang dicontohkan ketika Nabi ada di bulan Sya'ban. Sebagaimana tadi hadis tadi, bahwa Sya'ban itu adalah bulanku, bulannya Nabi. Tapi Ramadan itu adalah bulannya umatku. Artinya, ya, mari kita contoh Nabi ketika berada di Sya'ban itu sudah mempersiapkan dengan berbagai agenda aktivitas, ibadahnya sudah mulai ditingkatkan, dan kemudian memasuki Ramadan itu semakin ngegas. Ini adalah sebuah keberuntungan ketika orang mampu untuk mempersiapkan dirinya untuk memasuki bulan Ramadan. Ini adalah hadis yang tadi saya sampaikan. Dan aktivitas-aktivitas ibadah Nabi pada bulan Sya'ban itu bisa kami rangkum kurang lebih 7 aktivitas ini. Puasa sunnah, sholat sunnah, membaca Al-Quran, istighfar, dzikir, sedekah, dan berdoa. Nah, di dalam konteks kedokteran Nabi atau kita sebut tibun nabawi, itu ada istilah tibul wiqoi atau ini kedokteran preventif. Nah, kedokteran preventif itu ditopang oleh berbagai aspek. Aspek ibadah, aspek makanan, aspek istirahat, aspek olahraga, aspek sanitasi higienis, dan lain-lain. Itu masuk dalam konteks yang namanya tibul wiqoi. Artinya bahwa tujuan sholat itu tentu mardotilah. Itu adalah himmahnya, ghayatul ghayahnya. Tujuan dari segala tujuannya itu mengharap ridho Allah. Tetapi dalam setiap himmah ada hikmah. Himmah adalah tujuan mardotilah. Hikmah ada kemaslahatan yang bisa diambil oleh mereka yang menjalankan himmah atau menjalankan ibadah dalam upaya mencapai keridhaan Allah. Dan itu yang menjadi kajian kemudian masuk dalam konteks kesehatan Nabi dalam arti yang berkaitan dengan fisik. Maka nanti kita lihat bagaimana Nabi kita itu menjadi sebaik-baik suri tauladan dalam konteks kesehatan fisik berdasarkan hadis dari Anas yang diriwayatkan oleh Bukhari, annahu u'tiya quwwata salasina. Telah dikaruniakan kepada baginda Nabi kekuatan seperti 30 orang lelaki sehat. Ini kalau dilihat dari sisi kesehatan fisik. Maka Rasul itu mempunyai kesehatan yang sifatnya adalah holistik. Spiritualnya sehat, fisiknya sehat, psikisnya sehat, mentalnya sehat, sosialnya sehat. Holistik semuanya. Bahkan dalam satu agenda kegiatan rutinitas Rasulullah ketika di fase Madinah, ya berarti Rasul sudah mencapai usia 50 tahunan itu. Itu hampir hari-hari ketika Rasul tidak pergi berperang, ya, itu membersamai para sahabatnya untuk melayani meriayah urusan umat Islam pada masa itu. Berarti itu kesehatan secara sosial. Dia berinteraksi dengan masyarakat. Jadi Rasul itu cermin yang totalitas holistik itu adalah suri teladan terbaik, termasuk dalam urusan kesehatan fisik. Dalam kitab yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi misalkan,
dikatakan bahwa fisik Rasulullah itu antara dada dengan perutnya itu rata. Nah, itu sebagai contoh kitabnya itu Syama'il Muhammadiyah. Karya Imam At-Tirmizi itu 200 tahun sejak masa kenabian. Jadi itu kitab pertama yang melihat sisi fisik tubuh Nabi, yaitu yang pertama kali. Sebelumnya belum pernah ada yang menggambarkan tentang bagaimana fisik Nabi kecuali oleh tulisan yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Itu sebagai contoh. Kemudian dikisahkan juga Rasulullah itu sakit hanya 2 kali. Ketika perang Khaybar melawan Yahudi, ya, karena diracun oleh Zainab binti Haris. Ini seorang istri dari pembesar Yahudi yang meracuni makanan daging kambing dengan racun. Beberapa sahabat meninggal, kemudian Rasul mengalami jatuh sakit dan kemudian diperintahkan untuk hijamah atau berbekam. Ini nanti kita bahas di belakangan tentang hijamah atau berbekam itu. Kemudian sakit yang kedua setelah Haji Wada, beliau sakit 3 hari, kemudian beliau wafat. Selebihnya itu dalam kondisi yang sehat. Salah satu faktor penopang kesehatan ini yang disebut sebagai tibul wiqai tadi adalah aktivitas ibadah Nabi yang tertata rapi, temoto temonjo. Istilahnya seperti itu. Nah, maka kalau kita umatnya pengen mengikuti kesehatan ala Nabi secara fisik tentunya itu harus mengikuti bagaimana Rasul itu habitual activity-nya, aktivitas hariannya itu tentu menunjukkan kondisi yang secara fisik menunjukkan beliau itu adalah sehat. Nah, tibul wiqai atau disebut sebagai preventive medicine itu diantaranya adalah kita bahas ini dalam konteks hikmah, ya, bukan himmah. Himmahnya puasa ya mardotilah tadi, mengharap ridho Allah. Tapi hikmahnya kita bisa melihat di sini satu hadis dari riwayat At-Tabrani, ya. Sumu tasihu, puasalah niscaya kalian akan sehat. Bagaimana kata sehat itu dikaji secara saintifik, secara ilmiah. Di antaranya manfaat puasa adalah menurunkan berat badan, menurunkan kadar kolesterol. Puasa sebagai detox untuk mengeluarkan racun-racun dalam tubuh, meningkatkan hormon kebahagiaan endorfin, dan meregenerasi sel imun. Saya punya banyak sekali kajian-kajian kaitan dengan artikel kaitan dengan pengaruh puasa terhadap kesehatan fisik, ya. Di antaranya itu adalah ketika kita berpuasa, ini saya ambil dari satu artikel, ya, dipublikasikan oleh seorang peneliti dari Maroko, ya. Beliau mengatakan begini, ketika seseorang itu dalam kondisi puasa, ya, baik itu puasa Ramadan fasting maupun intermittent fasting. Kalau intermittent fasting itu dijeda gitu, ya, dijeda dalam sebuah durasi waktu tertentu. Tapi kalau Ramadan fasting itu ada syariatnya di mana dia sahur sebelum waktu pagi, ya, sebelum subuh, lalu nanti dia berbuka ketika maghrib. Itu namanya Ramadan fasting. Tapi kalau intermittent fasting, ya misalkan dia jam 9, dia niat untuk menahan lapar 8 jam sampai 12 jam. Itu namanya intermittent fasting. Nah, hasilnya baik yang Ramadan fasting maupun intermittent fasting dalam durasi starvasi pengosongan perut 8 jam, maka sel tubuh itu akan berubah menunjukkan aktivitas yang namanya autofagi gitu. Jadi sel-sel yang rusak itu dimakan oleh sel-sel yang sehat atau istilahnya itu difagositosis gitu bahasanya itu. Ya, itu terbukti ternyata ketika starvasi pengosongan perut itu terjadi selama 8 jam. Nah, rata-rata puasa kita di Indonesia itu adalah 13 jam.
Dulu saya kalau di Cina itu selama 4 tahun itu puasanya ya 18 jam kalau di sana. 17-18 jam gitu. Tapi kalau di Indonesia itu enak sebenarnya karena dia di dekat Katulistiwa ya. Jadi kisarannya ya 13 jaman. Berarti nanti terjadi proses autofagi, yaitu sel-sel yang rusak dalam tubuh kita itu akan dimakan oleh sel yang sehat. Sebab kalau sel yang rusak dibiarkan itu akan merangsang proinflamasi namanya, merangsang peradangan. Jadi tubuh kita itu menjadi tidak sehat karena banyak terjadi peradangan. Nah, itu terjadi dalam rentang 8 jam gitu. Maka kalau kita mulai nanti jam 4:30 misalkan ya, 4:30 atau jam 4 misalkan begitu, mulai starvasi jam 4, puasa maksud saya berarti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, setelah 8 jam, maka yang ke-9, 10, 11, 12, 13, berarti masih ada waktu kurang lebih 6 jam. Itu proses terjadinya autofagi. Seperti itu. Proses di mana sel-sel rusak itu akan dihabisi oleh proses fagositosis oleh sel-sel yang sehat. Dan itu terbukti memang penelitiannya demikian. Begitu. Nah, ini adalah hikmah, bukan himmah. Himmahnya tetap mardotilah. Karena ada juga orang yang tidak melakukan puasa Ramadan, tapi dia intermittent fasting, juga terjadi hal yang serupa. Misalkan dia baru mulai menahan laparnya itu pukul 8 pagi. Berarti nanti 8 jam setelah itu akan mulai terjadi proses autofagi juga. Autofagi, dimakan sel-sel yang rusak itu oleh sel yang sehat. Artinya, apa yang hadis yang disampaikan Rasul ini terbukti dalam konteks saintifik. Bagaimana dengan aktivitas yang lain seperti zikir? Ternyata ini adalah dalam upaya untuk meningkatkan kesehatan mental. Dan ini adalah salah satu jurnal yang dipublikasikan ya. Kemudian kita perlu ketahui bahwa 1 dari 3 remaja Indonesia itu ternyata memiliki masalah kesehatan mental. Dan ini kalau tidak segera ditangani, ya kebiasaan remaja kita itu enggan untuk memperbanyak zikir, saya khawatir. Dan data ini sudah betul disampaikan oleh Kemenkes bahwa angka schizophrenia, orang dengan gangguan jiwa, ya kentir istilahnya kalau kita sebut kentir itu paling tinggi ternyata di DIY. Itu Kemenkes itu yang melaporkan. Jadi saya khawatir kalau kita tidak membentengi setiap anak-anak kita dengan kebiasaan zikir gitu. Dia rentan untuk kena masalah stres atau mental health ya, masalah kesehatan mental. Kemudian bagaimana dengan hubungan antara kesehatan fisik kita terkait dengan aktivitas sedekah. Ini juga dilakukan kajian dan dipublikasikan oleh seorang peneliti ya, Inagaki ya dan Naomi ya dari University of Petersburg yang mengatakan bahwa otak orang yang bersedekah itu lebih memancarkan citra positif saat dia melakukan giving. Jadi the power of giving, sedekah, dan Rasul sangat memperbanyak aktivitas sedekah terutama di bulan Syaban dan lebih pun pemurah lagi nanti masuk di bulan Ramadan. Ternyata kajiannya juga membenarkan demikian. Ini adalah datanya. Bapak Ibu bisa melihat di sini yang bawah ya. Ini menunjukkan satu kondisi otak yang dicitrakan atau direkam oleh suatu teknologi yang menunjukkan adanya sebuah pancaran energi positif, yaitu otaknya itu memancarkan cahaya yang cerah dibandingkan yang tidak melakukan sedekah. Jadi ada satu kebahagiaan yang direspon oleh sistem otak kita ketika kita memberi, the power of giving istilahnya. Jadi ini adalah pembuktian apa yang Rasul katakan
yang Rasul lakukan ketika bulan bulan Sya'ban. Beliau mengatakan Sya'ban itu adalah bulanku. Beliau langsung menunjukkan begitu beliaunya sangat pemurah, masuk bulan Ramadan lebih pemurah lagi. Itu seperti itu. Nah, ini buktinya. Kemudian melaksanakan sholat tahajud. Yang ini nanti barangkali kemudian kita masuk ke Ramadan, kita lanjutkan dengan sholat tarawih gitu. Di sini dikatakan ternyata aktivitas sholat tahajud ini berpengaruh positif terhadap sistem imun kita, terutama dengan cara menekan hormon stres. Karena hormon stres itu kalau meningkat, dia akan menekan imun. Jadi kayak on off gitu. Kalau yang hormon stresnya itu on, nanti imun yang off atau sebaliknya. Nah, seperti itu on off. Maka sholat tahajud ini akan menunjukkan kondisi di mana itu bisa menurunkan hormon stres, meningkatkan produksi limfosit, dan menyeimbangkan hormon serta memperlancar peredaran darah dan mental health atau ketenangan mental. Ini adalah kajian dari sisi saintifiknya. Bagaimana kemudian yang berkaitan dengan aktivitas membaca Quran? Apalagi kalau bacaan Qur'annya itu secara tartil, bahwa sesungguhnya setiap saraf-saraf dalam mulut kita itu akan terlatih atau terjaga dengan baik ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat bacaan-bacaan Al-Quran itu dengan tartil. Waratil Qur'ana tartila. Ini kajiannya adalah berkaitan pengaruh dari bacaan Al-Quran terhadap kesehatan sistem saraf pusat kita atau SSP ya. Artinya ketika kita melantunkan bacaan Al-Quran secara jelas, secara tartil, apalagi mungkin nanti dengan bacaan-bacaan yang murotalnya gitu, itu akan menyebabkan sistem saraf kita menjadi lebih baik dalam konteks sistem saraf pusat. Kemudian istighfar, ini juga berpengaruh itu. Taubat dan istighfar. Sebagaimana Allah katakan bahwa Allah itu innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Dan ini kajian ini dilakukan terhadap sekelompok mahasiswa yang mengalami anxiety, kecemasan. Kemudian dia diarahkan untuk melakukan terapi taubat dan istighfar. Ternyata hasilnya positif. Anxiety-nya itu terjadi penurunan. Jadi orang-orang yang mungkin hidupnya dulu pernah ada traumatik memori ada memori atas dosa-dosanya masa lalu, itu dia akan merasa cemas gitu. Nah, kecemasan itu bisa diturunkan dengan sebuah aktivitas sunnah, yaitu adalah istighfar dan juga taubat. Nah, itu Bapak Ibu konteks Tibul Wiqoi yang mana Rasul itu melakukan aktivitas itu semua pada bulan Sya'ban, itu lebih intens. Maka Sya'ban ini menjadi arena untuk pemanasan sebelum benar-benar masuk kita berlaga di bulan Ramadan gitu. Nah, di situ kajiannya menjadi Tibul Wiqoi yang dominan. Lah, bagaimana dengan Tibul Ilaji atau kuratif medicine? Beberapa waktu yang lalu banyak jamaah itu yang tanya di kajian-kajian saya tentang Tibun Nabawi ini, bagaimana kondisi orang yang mah pada saat nanti puasa, kondisi orang yang diabetes pada saat nanti puasa dan seterusnya. Nah, yang demikian itu masuk dalam konteks Tibul Ilaji atau kita sebut sebagai kuratif medicine. Nah, di dalam konteks Tibul Ilaji itu ada 3 modalitas. Yang pertama Hirba Nabawiyah, kedua Bekam Sunnah, yang ketiga Ru'yah Syariah. Kalau saya lebih fokus memang kepada Herbal Nabawiyah, apalagi ditugaskan oleh MUI untuk mengembangkannya di kalangan masyarakat Muslim untuk memperkenalkan apa itu Herbal Nabawiyah. Herbal Nabawiyah itu adalah tanaman yang disebut dalam Quran, dalam kumpulan hadis atau di keduanya. Di Al-Quran disebut 52
2 jenis tanaman herbal. Di kumpulan hadis Arbaun An-Nabatiyah disebut 40 jenis. Digabung menjadi 92. Di antaranya yang masyhur kita ketahui madu, jinten hitam, kemudian ada bawang putih dan seterusnya, seledri, ada lagi kurma, ada lagi zaitun dan seterusnya. Termasuk jahe. Ya, itu di dalam surat Al-Insan ayat 17 itu zanzabila itu disebut secara jelas. Jadi selama ini memang masyarakat muslim itu tidak mengetahui bahwa ada konsep herbal nabawiyah. Sesungguhnya kalau kita lihat antara orang yang sakit dengan orang yang sehat ataupun bugar, itu masih banyak orang yang sehat ataupun bugar. Secara fisik tentunya. Maka perbandingannya sekitar 85% untuk yang sehat, bugar, dan 15%, 5-15% bagi yang sakit atau kritis ya. Nah, posisi tibul ilaji itu ada di posisi ketika dia sakit. Tapi posisi tibul wikoi, preventif medicine, kedokteran preventif itu ketika dia masih kondisi sehat, bugar. Gitu. Nah, ini adalah contoh negara-negara yang sedang mengalami endemik namanya disease, yang itu didominasi oleh cardiovascular disease, penyakit pembuluh dan jantung, penyakit jantung dan pembuluh. Dan kita lihat di bawah ini ternyata Indonesia yang nomor B itu ternyata banyak yang mengalami ini, sehingga di Indonesia ini kita sebut sebagai penyakit katastrofik, penyakit berat, berbiaya mahal dan mematikan. Itu definisi katastrofik. Jantung, stroke, gagal ginjal, kanker, dan sirosis hati. Itu di Indonesia sekarang sedang tinggi-tingginya menjadi penyakit yang paling disebut sebagai prevalensinya paling tinggi dan menjadi pembunuh sebagian besar masyarakat Indonesia. Wabil khusus karena 85% muslim ya berarti yang banyak mengalami kematian akibat penyakit katastrofik juga umat Islam. Maka menjadi pertanyaannya itu adalah, loh bagaimana bisa terjadi sedangkan nabinya saja sakit hanya 2 kali gitu. Nah, ada mutiara ilmu yang hilang di tengah-tengah umat. Wabil khusus tentang konsep herbal tibu nabawi. Yang sudah tidak dihiraukan lagi oleh masyarakat tentang makanannya dan seterusnya. Dan ini dibenarkan oleh data survei Riskesdas, Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan tahun 2017 bahwasanya 92,5% penduduk Indonesia di atas 15 tahun, umur 15 tahun itu kurang asupan sayuran atau buah atau herbalnya. Berarti ini membuktikan data katastrofik penyakit mematikan tadi itu ternyata disumbang oleh karena asupan dari buah dan sayuran atau herbal masyarakat Indonesia yang kurang sekali, 92,5%. Kalau ada 100 orang yang usianya di atas 15 tahun, hanya sekitar berapa? 8 orang lah, 8 atau 9 orang yang dia selalu mencukupi kebutuhan harian asupan buah sayur atau herbalnya. Lainnya itu semuanya suka makanan-makanan yang junk food, makan makanan yang high kalori, low fiber. Jadi kalorinya sangat tinggi, seratnya itu sangat kurang. Itu berkebalikan dengan superfood, prophetic superfood, jenis makanan-makanan yang Rasulullah eh, jadikan sebagai kebiasaan. Ini makanan Rasulullah. Jenis makanan Rasulullah itu adalah dari jurnal ini ya, Link Between the Prophet Muhammad Recommended Foods and Disease Management. Rasulullah itu makanannya polanya adalah pola seperti ini, Mediteran. Ini makanan-makanan yang Rasulullah sangat suka. Delima, zaitun, anggur, kurma, jinten hitam, buah tin gitu ya. Nah ini semua ini adalah makan-makanan superfood Nabi. Maka di dalam ayat itu ada kata fal yang zuril insanu ila tu'ami, hendaklah manusia memperhatikan apa yang dia makan.
dan kalimat turunan derivat dari kata at-ta'am ya, makanan, kemudian aktivitas makan itu diulang-ulang sebanyak 171 kali di dalam Al-Qur'an. Luar biasa ya. Dan negara yang melakukan ini sebagai ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang dihamparkan di muka bumi itu adalah masyarakat Okinawa, Jepang. Saya pernah mendapatkan satu artikel tentang masyarakat Okinawa itu dianggap sebagai masyarakat dengan tingkat derajat kesehatan terbaik di dunia. Kemudian dipublikasikan artikelnya, lalu saya baca faktor-faktor apa saja. Oh, ternyata dia memperhatikan makanannya. Fal yang dzuril insanu ila to'ami. Itu masyarakat itu makan garamnya itu dibatasi. Hanya 6 gram per hari. Kemudian makanannya dia memilih makanan-makanan dari sumber yang rendah kolesterol. Itu saya baca itu. Oh ya, berarti ini faktor penyebabnya. Kemudian dia makanan dari jenis yang mengandung banyak omega 3 dan omega 6. Wah, ini kan untuk melindungi jantung. Kesehatan jantung itu makan makanan nutrisi seperti itu. Kemudian, nah ini yang kita perlu belajar. Dia ternyata banyak makan makanan yang dari turunan produk kedelai, termasuk tempe, tahu. Itu disebut di situ juga tempe gitu. Tempe pakai H, tempe. Lah, saya bilang, lah Indonesia udah biasa tempe tahu. Tapi di kalangan Gen Z itu sangat sulit untuk bisa menerima tempe. Sedangkan di masyarakat Okinawa, mereka asupannya itu dihitung berdasarkan kadar yang ada di dalam serumnya sebagai parameter kecukupan asupan tempe tadi, yaitu suatu senyawa yang disebut isoflavon. Nah, isoflavon inilah yang menjadi indikator seseorang itu terkena serangan jantung, stroke atau tidak. Itu adalah kalau dia itu tinggi kadar isoflavonnya, serangan prevalensi jantung dan stroke itu turun. Dan Jepang adalah negara dengan serangan penyakit kardiovaskuler termasuk stroke yang terendah di dunia. Jadi ayatnya sudah ada, fal yang dzuril insanu ila to'ami, dan Nabi juga sudah menunjukkan loh makanannya seperti ini. Tapi kemudian implementasi di tengah-tengah masyarakat Muslim nol. hanya 8% tadi, 92,5% di atas usia 15 tahun tidak suka makan makanan superfood Nabi atau makan makanan yang tinggi serat gitu. Lalu bagaimana dengan herbalnya? Banyak sekali herba-herba yang yang Rasul sampaikan ya. Ini salah satunya lidah buaya. Ini herbal yang diriwayatkan dari Muslim. Ini hadisnya juga sahih. Ini adalah untuk dulu awalnya ini ada kasus di mana seorang jamaah haji ya betul, jamaah haji bersama Nabi itu mengalami sakit mata. Kemudian Nabi mendengar dan Nabi perintahkan untuk menggunakan lidah buaya. Kemudian kelabet trigonella ya. Ini juga termasuk yang riwayat hadis dari Ibnu Majah ya. Ini disebut hulbah kalau di dalam bahasa Arabnya itu hulbah. Nah, ini juga ada hadis dari yang diriwayatkan ketika Nabi pernah menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk dari 10 yang dijamin oleh Nabi ya. Nah itu beliau sedang sakit, lalu beliau bersabda, tolong panggilkan dokter untuknya. Lalu Al-Haris bin Kalada pun dipanggil. Setelah memeriksa keadaan Sa'ad, Al-Haris berkata, dia tidak apa-apa, buatkan dia ramuan hulbah. Nah, hulbah itu seperti ini Bapak Ibu. Ini yang dimaksud dengan herbal tibu nabawi. Hadisnya ada, tapi tidak pernah diketahui ada hadis masalah ini. Maka sekarang MUI menggerakkan untuk masyarakat Indonesia itu mengenal herbal nabawiyah. Kemudian raihan atau kemangi. Ini disebut dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ya, ayat 12 dan Al-Waqiah 89. Disebut 2 kali ini kata raihan bermakna kemangi. Hasil penelitiannya menunjukkan dia bersifat adaptogenik. Jadi untuk orang itu tidak mudah stres gitu loh. Jadi ambang stresnya itu ditingkatkan. Nah itu bagi mereka yang
mengkonsumsi herbal raihan atau kemangi tadi. Kemudian ini ada kajian dari kampus Universitas Islam Negeri ya tentang hadis-hadis pengobatan herbal yang ditakhrij. Juga tentang analisis hadis-hadis tentang tibu nabawi dan keduanya menunjukkan redaksional hadis dari pengobatan itu memang itu adalah sahih. Seperti Kustul Hindi, ini sahih Bukhari. Kemudian ada Habatus Saud Sahih Bukhari dan seterusnya. Ini hadis matan bunyi hadisnya aslinya ya dari tentang jinten hitam atau Habatus Sauda. Ini yang tentang Kustul Hindi yang dulu pernah dipopulerkan oleh Ustadz Adi Dayat pada saat COVID itu. Lalu semua orang mencari Kustul Hindi. Ya, padahal kita tidak tahu Kustul Hindi itu ternyata dari Nah, itu ya. Kemudian selain itu masuk Ibn dari Abu Dawud dan juga dari hadis riwayat Al-Jauzi yang manfaat sehatnya obatan sakit gigi. Jaik tadi sudah saya sampaikan di dalam surat Al-Insan ayat 17. Ini adalah Mediterranean food yang dikatakan ini sebagai superfood Nabi. Ya, seperti ini piramida makanan yang mengikuti pola Mediterranean. Jadi Mediterranean itu seperti piramida yang bawah itu paling banyak dari unsur serat atau buah-buahan ya. Berarti dia banyak mengandung nutrisi seperti mineral ya, vitamin, asam-asam amino dan seterusnya. Lalu ke atasnya itu lebih sedikit, dagingnya itu lebih sedikit. Jadi yang paling banyak itu adalah buah-buahan, tengahnya itu adalah ikan laut. Itu cara makannya orang Mediteran dan kajiannya itu dilakukan secara saintifik ya. Urutan makanannya itu breakfast apa saja, lunch apa saja ya, dinner apa saja, snack dan seterusnya. Ini sesuatu yang tertib dalam konteks kecerdasan pemakanan. Jadi orang-orang yang punya kecerdasan pemakanan dia sangat memperhatikan tentang apa yang dia makan. Nah, bagaimana apa yang saya sampaikan tadi itu adalah insightful. Nah, kalau nanti di Ramadan kita praktekkan itu berarti meningkat menjadi praktikal. Kalau sudah praktikal akan membawa impactful. Impactfulnya apa? Derajat kesehatan kita akan meningkat dan lebih baik. Itu impactnya, dampaknya. Bahwa sekarang baru insightful. Kemudian kita praktekkan, praktikal. Lalu dari praktek itu akan membawa ke dampak impactful. Lalu bagaimana dengan modalitas bekam? Ini adalah hadis dari dari kitab Sahihul Jami ya. Tidaklah aku berjalan di hadapan sekelompok malaikat pada malam aku diisrokan, jadi kejadiannya itu Isra Mi'raj ya. Kecuali mereka berkata kepadaku, para malaikat itu ya, wahai Muhammad, perintahkan umatmu agar berbekam. Di dalam teori Taibah ini dikembangkan oleh Taibah University di Arab Saudi. Hijamah atau bekam itu adalah satu-satunya yang disebut sebagai excretory treatment atau ET biasanya ET yang membersihkan darah, limfa dan cairan interseluler dari yang disebut causative pathological substance. Apa itu causative pathological substance? Ya material yang ada di dalam darah kita yang merupakan sampah metabolik. Ini kalau nggak kita buang itu membebani fungsi ginjal kita. Tapi kalau sudah dibuang lewat suatu proses excretory treatment atau hijamah tadi, maka menyebabkan ginjal itu akan lebih terjaga dengan baik. Kondisi umum penyakit disebabkan karena adanya ketidaknormalan kimiawi darah. Banyak CPS tadi atau sampah metabolik dalam plasma darah kita yang ternyata itu mengganggu proses fisiologi tubuh. Maka dengan bekam CPS ini akan difiltrasi, dikeluarkan dari plasma lewat suatu proses yang disebut dengan hijamah tadi. Ini adalah contoh penelitian yang dilakukan Dr. Isom Mukodam ya di Rumah Sakit Militer Arab Saudi karena risetnya ini integrasi dengan Taibah Hospital University. Jadi universitas rumah sakit Taibah yang punyanya universitas ya kayak Sarjito rumah sakit punyanya UGM gitu. Di sana itu ada Taibah Hospital yang punyanya Taibah University.
Ini adalah beberapa contoh bagaimana dampak bekam terhadap berbagai penyakit nyeri, kerusakan fungsi seperti migrain ya. Kemudian ada perubahan patologis dan seterusnya. Hasilnya kita bisa lihat tingkat keberhasilannya. 15 membaik, 23 membaik, 1 orang membaik ya, kemudian 56% membaik secara mencolok. Saya kira demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, sedikit membuka wawasan apa itu tibun nabawi, apa itu tibul wikoi, apa itu tibul ilaji, dan bagaimana konsep sehat menurut Islam adalah sehat secara holistik. Ya spiritualnya sehat, ya fisiknya sehat, ya mentalnya sehat, dan seterusnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ini. Sekaligus resep-resepnya ya nanti untuk membuat ramuan supaya sehat. Bapak Ibu, kita masih ada waktu untuk bisa berdiskusi. Mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan kepada Ustadz Gintoko. Kami persilahkan. Monggo. Mbak Yulita, saya mau tanya. Monggo, Mbak Leli. Langsung Mbak Leli. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam Bu. Ya, kalau kita bicara tentang kesehatan itu kan yang kita pikirkan itu kan masih yang kalau kita sakit itu ya ke rumah sakit, ke dokter yang kesehatan modern gitu ya Ustadz. Kita belum terus berpikir herbal apa atau terus aku bekam dulu atau ru'yah gitu. Itu jadi kayaknya kan kok padahal kan sebenarnya di Quran dan hadis itu kan sudah banyak ya Allah tuh sudah ngasih metode pengobatannya itu kan udah di-spill sama Allah dan Rasulullah, tapi kok kenapa kalau yang berkembang itu kesehatan modern yang mungkin ya berbeda gitu ya mungkin dengan kesehatan tibun nabawi gitu Ustaz. Terima kasih Bu Leli, Bu Wening. Sejarah kedokteran modern itu sebetulnya berawal dari sejarah kedokteran Nabi. Prosesnya sangat panjang memang. Yang pertama adalah kedokteran Nabi dulu, di mana Nabi kemudian melakukan filtrasi atau penyaringan terhadap budaya-budaya masyarakat di Arab yang terpengaruh dengan paganis Mesir, Mesir kuno itu terbawa itu di masyarakat Arab. Itu ada jurnalnya itu yang bercerita tentang the history of Middle East medical ya. Jadi pengobatan pada era di negara-negara di Timur Tengah gitu ya. Setelah era kedokteran Nabi, kemudian dilanjutkan dengan era yang namanya Islamic Medicine. Jadi dari prophetic medicine bergerak ke Islamic Medicine. Setelah Islamic Medicine itu bercampur dengan berbagai modalitas dari CCM Cina, dari Unani, Romawi, dari Ayurveda India, dan seterusnya. Kemudian membentuk sistem yang namanya Greco-Arab. Nah, Greco-Arab itu era yang kemudian kita sebut sebagai masanya kejayaan para cendekiawan Muslim. Ada di situ Ibnu Sina, di situ ada Ibnu Rus, ada Ibnu Al-Baitar yang mengkoleksi 3.500 tumbuh-tumbuhan obat ya di sekitaran Jazirah Arab dan sekitarnya itu. Itu adalah era Greco-Arab namanya. Nah, setelah era Greco-Arab pecah pengetahuan atau sains kedokteran atau kesehatan itu masuk ke Andalusia, ke Spanyol gitu ya, ke Spanyol. Dan disitulah mulai berkembang. Kemudian di fase berikutnya kedokteran itu menjadi kemudian dikembangkan oleh dua filsuf dari Inggris, pertama dari Perancis dulu namanya Cartesius, sehingga filsafatnya namanya Cartesian. Setelah itu adalah
dikembangkan oleh Newton ya, sehingga filsafatnya aliran kedokterannya menjadi Newtonian. Nah, Kartesian dan Newtonian ini sifatnya materialistis, reduksionis, sehingga dia memisahkan konsep akidah, konsep keyakinan itu dilepaskan dari unsur-unsur akidah Islamnya. Sehingga kedokteran yang saat ini kita pakai itu kedokteran yang sudah terpisah jauh dari ruh Islam, yang kemudian disebut sebagai Western medicine. Jadi perjalanannya sangat panjang gitu. Oleh karena itu kalau sekarang kita tidak paham tentang kedokteran Nabi, tidak paham tentang kedokteran Islam, tidak paham tentang Greco-Arab, ya karena memang sudah terkubur sangat lama dan hegemoni dari kedokteran Barat. Itu sejarahnya di jurnal itu dijelaskan runtut seperti itu sampai fase timelinenya sekian ini eranya kedokteran Barat itu mulai muncul dan kemudian dia mengikuti pandangan dua filosof tadi yaitu Kartesius dan Newton, Kartesian dan Newtonian. Seperti itu Bunda Leli. Kalau sifat pengobatan Barat dan Tibu Nabawi itu gimana Ustadz? Apakah bisa saling melengkapi atau ya kalau udah kita ambil salah satu ya itu saja atau gimana Ustadz ya? Kalau pandangan Newtonian itu segala sesuatu bisa diambil kalau bisa matematiskan, dibuat pola matematikanya. Artinya di sini konsep saintifik gitu. Itu pandangan Newtonian. Nah, padahal kayak ru'yah itu sulit kalau dimatematiskan. Ru'yah loh ya, ru'yah syariah sulit. Tapi kalau bekam bisa, herbal bisa. Bahkan 65% obat yang sekarang beredar di seluruh dunia itu asalnya awalnya itu dari tumbuhan. Saya kasih contoh metformin. Metformin itu diteliti sejak 1772. Awal penelitiannya dari tanaman Galiga officinalis namanya. Kemudian baru ditemukan disintesis sebagai metformin untuk diabetes tahun 1992 atau kisaran penelitian itu 200 tahun gitu. Bisa dibayangkan penelitian selama itu untuk menemukan obat sintetik metformin gitu. Artinya kalau sekarang kedokteran Barat tidak anti atau mengatakan kami tidak menerima konsep kedokteran Timur. Pertanyaannya, apakah tahu sejarah bahwa metformin itu ditemukan dari tanaman? Dan itu obat-obat yang lain jumlahnya 65% yang ada saat ini. Seperti asetosal itu juga dari tanaman namanya Salix alba. Jadi banyak itu yang tidak dikabarkan, tidak diberitakan. Sehingga orang seolah-olah modalitas terapi ya hanya satu modalitas, yaitu modalitas Barat. Gitu. Enggak, kita masih ada, cuman tidak setenar, tidak seterkenal. Karena medis Barat mainstream, dia menjadi arus utama. Tapi Kemenkes kemudian membawa sebuah dunia baru ya disebut sebagai kedokteran integratif. Jadi mengkombinasikan. Setelah banyak mengetahui bahwa kedokteran Barat itu tidak menuntaskan penyakit, terjadi banyak recurrence. Recurrence itu kekambuhan. Jadi dia hanya mengobati basis simptomatis saja. Maka kemudian sekarang koreksi terhadap pandangan dua filsuf Kartesian dan Newtonian menjadi pandangan holistik. Nah, kalau sudah holistik, monggo silahkan pakai Tibu Nabawi boleh, dikombinasi dengan kedokteran Barat boleh, itu karena pandangan holistik yang masuk dalam sistem kedokteran integratif. Begitu Bu Leni. Bu Leli. Oh, matur nuwun Ustadz. Nggih, sampun. Saya mungkin ini Ini diskusinya. Monggo lanjut Mas Yudi. pertanyaan saya begini Ustaz, tapi jangan diketawain gitu. Kalau herbal yang bikin kurus ada enggak? Karena kita sudah melakukan olahraga sudah, terapi sudah, yang belum ini herbal. Ustaz. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beberapa waktu belum tahu. Misalnya
herbal itu ya ono aneh, kelemahannya ora kok herbal efeknya bla 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 bla. Nah itu kan saya nggak bisa ngomong waktu itu. Bukan pencerahannya saja atau dulu. Ya, saya rasa namanya dunia kesehatan saat ini kan sangat syarat dengan sebuah nuansa bisnis competition, kompetisi bisnis. Maka industri-industri farmasi di seluruh dunia pun juga tidak menghendaki sebetulnya kalau kemudian masyarakat sadar dengan herbal, kemudian mereka mulai melakukan upaya-upaya promotif preventif dengan misalkan mengkonsumsi jahe, kencur, jeruk, jahe, kencur, misalkan rutin. Mereka kan akan kehilangan market pasarnya gitu. Karena orang menjadi lebih sehat dan itu saya buktikan dari seorang dokter yang dia sudah praktek integratif. Dia dokter spesialis tapi pakai herbal kepada pasiennya. Dia bilang begini, saya melihat pasien-pasien saya yang punya latar belakang senang mengkonsumsi herbal, begitu dia jatuh sakit, itu recovery-nya lebih cepat dibandingkan pasien yang tidak suka konsumsi herbal atau dia makan makanan yang tidak sehat tadi. Itu saja sudah menjadi sebuah dasar bahwa dia itu lahir dari sebuah kedokteran barat, tapi dia berpikir rasional bahwa kedokteran barat itu tidak menuntaskan, akhirnya harus dikombinasi, yaitu dia melakukan upaya promotif preventif dengan minuman-minuman herbal yang kaya dengan antioksidan, anti radang, imunomodulator, seperti itu. Akhirnya ketika suatu kita jatuh sakit, cepat dia recovery-nya. Nah, saya ditanya waktu itu, ini kok bisa begitu, gimana Pak Kin gitu. Nah, saya melihatnya dari sisi ilmiah bahwa ketika seseorang itu banyak mengkonsumsi herbal, maka total antioksidan capacity, kita sebut TAOC, di dalam serum darahnya itu lebih tinggi dibandingkan yang tidak suka mengkonsumsi herbal. Dan itu terbukti di laboratorium, bisa dibuktikan, dicek gitu loh. Diambil darahnya, lalu minta kepada bagian analis kesehatan, saya mau minta kadar serum TAOC darah saya gitu. Nanti dia akan langsung paham. Nanti kalau TAOC-nya rendah, ya itu menunjukkan begitulah kondisi tubuh kita. Antioksidannya sangat rendah, sehingga mudah sekali nanti jaringan organ-organ tubuh kita ini bermasalah. Gitu. Begitu Pak Dudi, pandangan saya dari orang-orang yang sudah mengkolaborasikan atau mengintegrasikan antara herbal dengan kedokteran barat gitu. Dan itu tingkatnya spesialis loh. Dia di spesialis ada spesialis anak, ada bedah, ada THT. Semuanya kalau sudah paham mereka akan mempunyai persepsi yang seperti itu. Demikian Pak Dudi. Oh, belum, masih kurang. Obat kurus tadi, Ustaz. Pripun? Obat yang bikin herbalnya Kurus. Oh, antiobesitas, Mas. Nggih, antiobesitas nggih. Nggih. Antiobesitas itu biasanya nggih kita kasih pinang, buah pinang. Kemudian ada jati Belanda. Kemudian ada kelabet tadi. Kelabet itu sangat bagus untuk menggerus lemak. Kelabet tadi yang herbal nabi tadi. Kemudian ada lagi ini namanya bengle atau bengle. Itu kalau kita makan bengle atau konsumsi bengle itu nafsu makan kita turun. Itu dampak dan itu sudah diteliti yang saya sebutkan herbal tadi itu herbal yang saintifik istilahnya yang sudah diteliti. Jadi ada tadi Pak Pinang, ada jati Belanda, ada bengle tadi Pak, kemudian ada kemuning satu lagi, kemuning. Itu Pak Dudi. Jadi itu nanti dikonsumsi sehari 2 kali gitu ya. Terutama pada malam hari sebelum tidur karena itu fungsi hati untuk membongkar lipid lemak di dalam tubuhnya itu. Nah, nanti sudah ada herbal yang kita minum malam hari sebelum kita tidur. Tapi nanti awalnya ditimbang dulu Pak Dudi. Jadi penurunannya Sudah. itu berapa persen gitu. Ya, dari setelah minum itu berapa hari turun berapa persen gitu. Seperti itu Pak. Betul.
Nanti kalau ada resepnya atau kapsul atau jamunya bisa diinfokan ya. Yang pada gemuk-gemuk ini nanti bisa tinggal tidak mencari pinang sendiri, meramu bengle sendiri, nanti jadinya Apa tadi? rasanya Jadi, nggak karu-karuan malah nggak jadi kurus. tak yakin itu. Saya kepingin itu nanti. Ya, untuk sementara kita jeda sebentar. Ini ada pertanyaan masuk dari Bu Vivi. Ustadz, apa perbedaan antara bekam dengan donor darah? Mungkin lebih ke manfaat atau khasiatnya gitu mungkin ya. Ini tadi Monggo Ustadz. barusan saya tampilkan aja nggih, perbedaan bekam dan Oke. donor darah ya supaya kita bisa mengetahui. Pastinya bekam itu ada dasar nasnya atau dalilnya ya. Kalau bekam itu donor darah itu saya tidak tahu apakah sudah ada yang mengkaji ya dari sisi ininya ya, dari sisi sumber dalilnya gitu ya. Nah, ini perbedaannya antara bekam dan donor darah ya. Yang pertama, bahwa donor darah itu mengeluarkan HDL dan LDL. HDL itu kan lemak baik, ya kan? LDL lemak buruk. Nah, di bekam itu yang dikeluarkan hanya yang buruk, yang tadi disebut sebagai apa tadi sampah metabolik tadi, LDL. LDL ini yang nanti menyebabkan sumbatan pembuluh darah kita. Tapi HDL itu pembuluh darah lipid yang baik yang mencegah dari penyumbatan. Nah, ini ikut keluar gitu kalau donor darah. Kemudian kalau donor darah mengeluarkan sel darah putih. Nah, sel darah putih ini kan fungsinya untuk sistem pertahanan. Nah, kalau bekam tidak, dia tetap ada di situ. Kemudian yang donor darah mengeluarkan semua mineral. Jadi ada Mn, ada Mg, terutama Mg yang saya sebutkan. Mg itu kofaktor bagi 350 enzim dalam tubuh kita. Nah, kalau darah yang dibekam itu hanya mengeluarkan zat besi yang berlebihan. Jadi tidak semua mineral keluar, dia hanya khusus zat besi. Kemudian donor darah itu semua yang keluar sama seperti darah yang keluar waktu luka. Jadi kalau kita luka itu ya darah yang luka dengan darah pada saat donor darah itu sama. Tapi kalau yang bekam mengeluarkan racun atau toksin dari tubuh yang punya kepekatan tinggi. Kepekatan tinggi itu maksudnya dia sangat konsentrasinya itu sangat kuat sangat tinggi atau besar di dalam serum. Nah, itulah yang dikeluarkan. Begitu ya Bu, perbedaan antara donor darah dengan bekam gitu. Begitu. Nggih, Pak Ustadz matur nuwun, nggih. Ya, sami-sami Bu Vivi. Menyambung Bu Vivi, Pak Ustadz, Mbak Iya, Yulita izin. langsung. Nggih. Nggih, Pak Ustadz, yang badhe nyampe menika sak menika ada praktek fasdu, Ustadz. Bagaimana tentang fasdu itu nggih, Ustadz? Ya, ada polemik menikah Bu Anin, ada perbedaan pandangan. Jadi ada yang mengatakan fasdu itu ada resiko bahaya gitu ya. Tapi ada yang mengatakan itu bagus gitu. Nah, saya kalau ada dua perpandangan berbeda seperti itu, yang pertama harus dilakukan kajian observasi klinis. Jadi saya akan melihat praktek itu di pelayanan yang dia berikan, kemudian kita bandingkan dengan misalkan donor darah. Karena ada yang mengatakan ya fasdu itu ya kayak donor darah gitu, tapi orang-orang yang mengembangkan praktek fasdu dia mengatakan beda gitu. Kalau demikian berarti ada tiga pandangan, yaitu bekam sendiri, donor darah sendiri, dan fasdu sendiri. Nah, yang fasdu itu mengatakan dia itu seperti plebetomi gitu. Jadi miripnya bukan donor darah tapi plebetomi. Nah, saya selama ini memang belum cukup informasi kajian saintifik tentang plebetomi. Jadi sepanjang yang saya amati Bu Anin,
memang sudah ada praktek yang fasdu dan beberapa testimoni mengatakan oh badannya lebih enak gitu. Ada itu yang apa namanya merasakan seperti itu, terus nanti darahnya keluar sekitar 300-an cc gitu ya. Terus nanti diplastiki, kemudian dilihat di situ nanti banyak sekali sampah-sampah metabolik, itu klaimnya seperti itu. Jadi kalau ditanyakan tentang fasdu, saya hanya mengetahui tentang bahwa fasdu itu seperti plebetomi, itu klaimnya mereka para praktisi fasdu. Begitu Bu Anin. Oh, nggih, nggih matur nuwun, Ustaz. Berarti masih aman bekam, nggih, Ustaz, kalau untuk Secara keamanan masih aman bekam karena dia ngambilnya darahnya itu tidak sebanyak plebetomi, fasdu sampai 200-300 cc gitu. Itu darah yang diambil cuma sedikit dan bekam itu hanya mengambil pada titik-titik bekam sunnah, bekam Nabi namanya. Itu hanya di 7 titik apa eh, perlukaan atau puncture pada saat untuk mengambil darah dari sampah metabolit itu. Begitu Bu Ani. nggih, Ustaz, matur nuwun sangat. Sami-sami Bu. Masih ada Bapak Ibu yang bertanya? Mungkin nanti ditambahi tips ya, Ustadz. Tips ini supaya kita semangat ini menyongsong Ramadan ini. Kita fit. Oke. Kadang-kadang tuh hari pertama itu kan terus kalau namanya anak-anak ya seperti buka puasa ya dimbat gitu ya, Ustadz. Yang enggak anak-anak saja masih banyak yang seperti itu. Apalagi menu gorengan itu kan menggoda. Pasti itu. Menu pertama wajib. Lah itu. Jadi anak-anak belum terbiasa dengan kurma ya kurma itu ya kalau nggak ada yang gorengan ya baru makan kurma. Jadi kurma hanya untuk ibu-ibunya, anaknya nggak makan kurma. Tips aja Ustadz sebagai Oke. penutup. C. Terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk menutup kajian kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas pertemuan malam hari ini sebagai wahana saya untuk menyampaikan tugas saya di MUI untuk mulai memperkenalkan, menghadirkan kembali kesehatan ala Nabi yang sudah terpendam lama sekali karena tidak ada yang berupaya untuk membangkitkannya ya dari satu proses panjang tadi. Nah, di antara tips-tips yang bisa kami sampaikan ya, prinsipnya kita menggunakan dasar dari hadis-hadis Nabi, misalkan berbuka dengan yang manis gitu ya. Prinsipnya manis itu yang dicontohkan itu kan kurma. Kurma itu sebetulnya kelebihannya karena dia ada serat dan juga ada gula. Berarti kalau nanti akan menggunakan dasar yang penyamaan atau similarity, ya kita bisa mengambil makanan-makanan lainnya yang serupa dengan itu. Berarti karbonya, gulanya ada, tapi gulanya itu ada seratnya. Kira-kira apa? Kira-kira. Ya umbi-umbian, itu kan. Itu mirip dengan karakter dari kurma, yaitu ada serat, ada gula. Berarti seperti itu boleh gitu. Terus jenis jagung, kacang-kacangan ya, jagung maksud saya, itu ada juga gulanya, sumber gulanya dan juga ada seratnya dan lain-lain lah. Nah, itu sebagai contoh. Itu kalau kita mengikuti cara prinsip berbuka. Kemudian prinsip sahur gitu ya. Itu juga Nabi itu ya biasalah sahur dengan menggunakan kurma itu biasa. Nah, spiritnya adalah kita menggunakan pedoman dari WHO misalkan ketika kita makan maka separuh daripada menu makanan kita itu harus cukup unsur dari sayuran ya sayuran itu per hari per kapita itu 50 gram atau setengah on. Berarti kalau kita berbuka sahur sebaiknya tetap harus ada unsur sayurannya. Kenapa? Karena sayuran itu akan menahan rangsang lapar kita. Karena dia tertahan di lambung dan di saluran usus atau pencernaan. Sehingga gerakan peristaltiknya menjadi
melambat. Nah, dengan melambatnya itu rangsang lapar menjadi lama, jadi tidak gampang lapar. Dan ini sangat bagus untuk pendidikan puasa bagi anak-anak yang sedang belajar atau berlatih. Tapi untuk kita sendiri kalau makanannya garing yo podo, nanti jam 10, jam 11 wes ngintir-ngintir gitu. Tapi kalau kita sudah cukupkan seperti WHO sampaikan, minimal kecukupan kita 50 gram per kapita per orang maksudnya dalam sehari, maka sebetulnya kita telah berinvestasi untuk kesehatan kita di masa yang akan datang. Nah, pertanyaan masa akan datang itu kapan? Itu ternyata ada seorang ahli fisiologi mengatakan setelah umur 30 tahun. Karena di atas itu sudah mulai masuk fase degenerasi dengan hukum 1%, yaitu setiap penambahan umurnya 1 tahun setelah 30 tahun umurnya, maka fungsi tubuh kesehatannya akan turun 1%. Jadi masa depan yang dimaksud adalah setelah seseorang berumur 30 tahun, berarti dia harus memperhatikan betul makanannya untuk investasi masa depannya. Demikian Bu Yulita yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu semuanya. Semoga tips yang sederhana ini bisa kita implementasikan nanti selama bulan Ramadan. Sehingga secara fisik kita sehat, secara spiritual kita juga tambah sehat. Matur nuwun, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup lengkap ya, meskipun kayaknya masih banyak ini kalau diperpanjang waktunya, Ustadz, apalagi terkait dengan kesehatan menjelang bulan puasa. Bapak Ibu, karena waktu juga sudah menjelang malam, saya akhiri ya kajian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali ke Mas Dudi. Monggo Mas Dudi. Oke, matur suwun Mbak Julita. Tidak lupa kita ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ustadz Tindaka. Jazakallah ya Ustadz. Ampun kapok, kayaknya ini menarik ini. Jadi insya Allah nanti di bulan-bulan berikutnya Pak Ustadz kita undang lagi ya. Insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Dan sebelum ditutup ini ada satu pengumuman, yaitu insya Allah yang akan hadir di Sabtu depan, yaitu Pak Ustadz Yusuf Abdul Hasan sebagai penutup, karena nanti kita mulai bulan Februari kita libur sampai setelah Ramadan, jadi insya Allah nanti kita mungkin siap tayang lagi di bulan Mei, gitu ya. Dan seperti biasa Ustadz, sebelum ditutup kita akhiri dengan doa ya, monggo Ustadz. Halo? Masih mute Ustadz. Mute itu. Apakah freeze? Freeze Pak. Ustadz Tindaka, halo? Ya, halo. Dengan Kita ditutup dengan doa Ustadz. Oh, nggih. Baik, Bapak Ibu, monggo sesarengan kita akhiri majelis yang mulia ini seraya berdoa kepada Allah. Liridhoillah wa bisyafaati Rasulillah wa ala niyatil qabul. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan ya Allah, wa balighna Ramadan ya Allah, wa balighna Ramadan ya Allah. Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah makaten matur nuwun sanget. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Lagi terima kasih banyak ya Ustadz Hintoko. Allah, semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, inilah pengajian di malam hari ini. Kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika anta astaghfiruka. Saya Muhammad Dudi mohon izin pamit ya. Sampai ketemu lagi di Sabtu depan di jam yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek. Ya matur nuwun Pak Ustaz.